Mungkin sebagian besar teman-teman sudah mengetahui tentang pemimpin itu apa, kepemimpinan itu apa. Mari simak video ini tentang pembahasan pemimpin dan kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal, baik di bidang pekerjaan ataupun di sebuah organisasi selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada dalam seorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan kelompok, orang, atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Secara umum, kepemimpinan adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi seseorang. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Dari definisi ini, terlihat bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen, di mana seorang pemimpin harus dapat menciptakan integrasi yang serasi dengan para bawahannya, juga termasuk dalam membina kerjasama, mengarahkan dan mendorong gairah kerja para bawahan, mempengaruhi dan memberikan sikap serta perilaku individu dan kelompok sehingga membentuk gaya kepemimpinan yang pemimpin terapkan. Perilaku seorang pemimpin adalah pengaruh yang akan menimbulkan pemahaman tersendiri yang akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis bawahan. Ada bawahan yang melihat, mengamati, dan meniru perilaku kepemimpinan yang ditunjukkan atasannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harapan. Apabila perilaku kepemimpinan yang ditampilkan atasan dirasakan sebagai sesuatu yang diharapkan bawahan, maka akan berpengaruh dan memiliki dampak yang lebih baik terhadap kinerja karyawan. Sebaliknya, apabila perilaku kepemimpinan yang ditampilkan atasan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, maka akan berpengaruh kurang baik terhadap kinerja karyawan. Berikut ini adalah beberapa ahli yang mengemukakan tentang apa itu kepemimpinan. Yang pertama ada Wahjo Sumijo. Kepemimpinan adalah pada hakikatnya sesuatu yang melekat dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga diartikan sebagai sebuah rangkaian kegiatan atau aktiviti. Seorang pemimpin tidak akan dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi, serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah proses antara hubungan atau interaksi di antara pemimpin, anggota atau pengikutnya serta situasi. Yang kedua ada menurut Surtarto Wijono. Arti kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada Mujiono. Menurut Mujiono, kepemimpinan sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Yang keempat ada Sondang P. Siagian. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Kemampuan yang dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau anggotanya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai dengan lahan tertentu supaya sebuah tujuan bisa dicapai dengan mudah. Yang kelima ada Imam Mujiono. Menurut Imam Mujiono adalah kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pengaruh satu arah. Hal itu karena seorang pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu. Kualitas tersebut umumnya adalah sesuatu yang berbeda dari pengikutnya. Yang keenam ada Fiedler. Apa itu kepemimpinan? Fiedler menjelaskan bahwa kepemimpinan pada dasarnya adalah sebuah pola.
Pada tersebut tergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang. Selain itu, individu tersebut juga menggunakan pengaruhnya kepada sekelompok orang. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah supaya orang-orang akan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketujuh ada out. Kepemimpinan adalah sesuatu yang bisa didefinisikan sebagai suatu proses hubungan antar pribadi, di mana hubungan tersebut yang di dalamnya akan ada dua pengaruh. Ada sebuah pengaruh kepercayaan, sikap, serta khususnya perilaku orang lain yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedelapan ada stoner. Kepemimpinan menurut Stoner adalah sebuah proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut terkait dengan kelompok atau organisasi. Tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang kesembilan ada Ralph M. Stockdale. Kepemimpinan menurut Ralph M. Stockdale adalah sebuah proses untuk memberikan pengaruh bagi berbagai kegiatan kelompok yang terorganisasi. Hal itu dilakukan dalam usaha mereka untuk menetapkan serta mencapai sebuah target. Yang ke-10 ada Hemphill dan Cons. Menurut mereka, kepemimpinan adalah sebuah perilaku dari individu ketika memimpin aktivitas dalam organisasi atau kelompok. Yang ke-11 ada George R. Terry. Kepemimpinan atau leadership adalah sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Pengaruh tersebut dilakukan untuk diarahkan dalam mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi. Yang ke-12 ada Jacobs dan Jacques. Menurutnya, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam memberikan arti terhadap usaha kolektif. Hal itu membuat adanya kesediaan dalam melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ke-13 ada Charles F. Rauch dan Orlando Behling Rauch dan menjelaskan bahwa arti kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mempengaruhi berbagai aktivitas dari sebuah kelompok. Aktivitas tersebut yang diorganisasikan ke arah pencapaian berbagai tujuan. Yang ke-14 adalah Kenneth N. Wexley dan Garley. Menurut Wexley dan Yuko, kepemimpinan adalah sebuah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain. Bahwa tersebut yang ditujukan supaya lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga di dalam tugasnya atau mengubah perilaku-perilaku mereka. Yang ke-15 ada Sullivan dan Decker. Kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan seseorang. Keterampilan tersebut digunakan dalam mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan sesuatu yang sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Aspek kepemimpinan. Aspek kepemimpinan memiliki 3 aspek penting yang tercantum dalam buku dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2009. Di antaranya adalah 1. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Seseorang dikatakan pemimpin jika memiliki pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok yang dapat menerima sebuah arahan dari seorang pemimpin, dan hal itu akan membantu untuk mempertegas status kepemimpinannya. 2. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang berbeda antara pemimpin dengan anggota kelompoknya, yang dimana anggota kelompok tetap memiliki kekuasaan di dalam sebuah organisasi, tetapi seorang pemimpin cenderung memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelompoknya. 3. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi para anggota kelompoknya agar mau melakukan pengorbanan pribadi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Oleh karena itu, pemimpin berkewajiban khusus untuk mempertimbangkan etikanya dalam mengambil sebuah keputusan. Teori kepemimpinan. 1. Greatman Theory. Greatman Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat yang sudah berkembang sejak abad ke-19. Teori ini menyebutkan bahwa sifat dan kebakat kepemimpinan dibawa sejak mereka lahir. Walaupun teori ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi sudah banyak orang yang mengakui bahwa salah satu dari banyaknya individu pasti memiliki ciri khas seorang pemimpin yang hebat. 2. Teori gaya dan perilaku. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin yang hebat itu tidak berasal sejak mereka dilahirkan, tetapi dari mereka yang mau belajar dan berlatih menjadi pemimpin. Teori ini juga lebih fokus pada tindakan dari seorang pemimpin. 3. Trait teori. Trait teori sering disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini meyakini bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu, seperti kecerdasan, keberanian, kecakapan, pengetahuan, imajinasi, daya tanggap, kreativitas, fisik, disiplin, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya, maka mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang unggul dan baik.
4. Behavioral theories. Teori ini merupakan reaksi dari trait teori. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan dari perilakunya saat melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan. 5. Kontingensi teori. Teori ini menganggap bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu, yang dimana jika situasi dan kondisi yang sedang terjadi itu berubah, maka kinerja kepemimpinan juga ikut berubah menyesuaikan dengan kondisi saat itu. 6. Teori servant. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan. Teori ini diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat bertugas melayani, menjaga, serta memelihara kesejahteraan fisik dan mental para anggota atau pengikutnya. Teori ini juga menunjukkan bahwa tugas seorang pemimpin berkontribusi dalam kesejahteraan orang lain, dan hal ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban sosial. 7. Teori transaksional. Transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan sebuah gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan antara pemimpin dengan staf atau anggotanya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk saling menguntungkan antara pemimpin dengan stafnya. Sebagai contoh, seorang staf yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka pemimpin akan memberikan apresiasi berupa kenaikan gaji, tunjangan, bonus, kenaikan posisi, dan lain sebagainya. Dan hal ini biasanya sudah disepakati sebelumnya. 8. Teori transformasional. Teori ini mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori transformasional adalah sebuah teori yang mengarahkan pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin dengan bawahannya atau organisasi yang dilakukan dalam rangka mengubah kesadaran, membangun semangat, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama, tanpa merasa ditekan dan tertekan. Gaya kepemimpinan ini juga selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan suatu norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuannya. Menurut Artono, gaya kepemimpinan adalah perilaku strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, sifat, sikap yang sering diterapkan sehingga seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Dan menurut Hidayat, gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya, sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Nah, ada juga tipe-tipe dari gaya kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otokratik. Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya, sehingga dia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut mencampur. Dan yang kedua ada tipe kendali bebas. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe otokratik. Yang ketiga adalah tipe paternalistik. Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya yang kepadanya. Dan yang keempat adalah tipe harismatik. Seorang pemimpin yang berharismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tariknya yang sangat memikat. Yang kelima ada tipe militaristik, ialah pemimpin dalam menggerakkannya bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah yang bergantung pada pangkat. Dan yang keenam ada tipe demokratik. Tipe pemimpin ini adalah tipe yang demokratis dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Di sini juga ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan direktif, adalah kepemimpinan memberitahukan kepada bawahannya apa yang diharapkan dari mereka, memberitahu jadwal saat memberi bimbingan secara spesifik. Dan kedua ada gaya kepemimpinan suportif. Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian dan kebutuhan bawahannya. Yang ketiga ada gaya partisipatif, adalah pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahannya dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Yang keempat, gaya kepemimpinan berorientasi, di mana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan untuk berprestasi semaksimal mungkin. Ya,
saya Sukma Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan peran dan sifat kepemimpinan serta teori kepemimpinan kontingensi Fitler. Peran dan sifat kepemimpinan. Menurut Serdamayanti, terdapat 3 peran seorang pemimpin dalam proses memimpin, yaitu yang pertama ada peran antar manusia, yang terdiri dari peran selaku tokoh, peran selaku pemimpin, dan peran selaku penghubung. Yang kedua ada peran informatif yang terdiri dari peran selaku pemantau, peran selaku penyebar, dan peran selaku public relation atau hubungan masyarakat. Yang ketiga ada peran selaku pembuat keputusan. Peran seorang pemimpin selaku pembuat keputusan meliputi peran selaku wira swasta, peran selaku penanggung jawab resiko, peran selaku pembagi sumber daya, dan peran selaku perunding. Selanjutnya ada sifat-sifat dan ciri-ciri dari kepemimpinan yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada watak dan kepribadian yang terpuji. Seorang pemimpin harus memiliki watak dan kepribadian yang terpuji agar para bawahan ataupun orang yang berada di luar organisasi bisa mempercayainya. Yang kedua, keinginan melayani bawahan. Seorang pemimpin harus percaya pada bawahan dengan mendengarkan pendapat bawahan dan berkeinginan untuk membantu mereka dalam menimbulkan dan mengembangkan keterampilan mereka agar karir mereka dapat meningkat. Yang ketiga, ada memahami kondisi lingkungan. Seorang pemimpin tidak hanya menyadari tentang apa yang sedang terjadi di sekitarnya, tetapi juga harus memiliki pengertian yang memadai sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi organisasi dan para bawahan. Yang keempat, inteligensi yang tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir pada taraf yang tinggi. Mengapa? Karena seorang pemimpin biasanya ditunjuk untuk menganalisis problem dengan efektif, belajar dengan cepat. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Seorang pemimpin harus memiliki intuisi, kemampuan memprediksi dan visi sehingga dapat mengetahui sejak awal tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi organisasi dikelolanya. Yang keenam, sikap terbuka dan lugas. Pemimpin harus mempertimbangkan fakta-fakta dan inovasi yang baru, lugas namun konsisten pada pendiriannya. Selanjutnya ada teori kepemimpinan kontingensi Fitler. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Menurut Fitler, menjadi seorang pemimpin bukan karena sifat-sifat kepribadiannya, tetapi karena berbagai faktor situasi dan adanya interaksi antara pemimpin dan situasinya. Fitler mengatakan bahwa ada 2 tipe variabel kepemimpinan, yaitu ada leader orientation dan situation favorability. Leader orientation merupakan pilihan yang dilakukan pemimpin pada suatu organisasi yang berorientasi pada relationship atau berorientasi pada task. Selanjutnya ada leader orientation diketahui dari skala semantik diferensial dari rekan yang paling tidak disenangi dalam organisasi atau least preferred coworker atau LPC. Selanjutnya ada situation favorability adalah tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh 3 variabel situasi. Fitler menemukan 3 dimensi kritis situasi atau lingkungan yang mempengaruhi gaya pemimpin yang sangat efektif, yaitu kekuasaan atas dasar kedudukan atau jabatan atau position power. Kekuasaan atas dasar kedudukan atau jabatan ini berbeda dengan sumber kekuasaan yang berasal dari tipe kepemimpinan yang karismatis atau keahlian atau expertise power. Berdasarkan atas kekuasaan ini, seorang pemimpin mempunyai anggota-anggota kelompoknya yang dapat diperintahnya atau dipimpin karena ia bertindak sebagai seorang manajer, di mana kekuasaan ini diperoleh berdasarkan atas kewenangan organisasi atau organizational authority. Yang B ada struktur tugas atau task structure. Pada pernyataan ini, Fitler berpendapat bahwa selama tugas-tugas dapat diperinci secara jelas dan orang-orang diberikan tanggung jawab terhadapnya, akan berlainan dengan situasi di mana tugas-tugas itu tidak tersusun dan tidak jelas. Apabila tugas-tugas tersebut telah jelas, penyelenggaraan kerja akan lebih mudah dikendalikan dan anggota-anggota kelompok dapat lebih jelas dipertanggungjawabannya dalam pelaksanaan kerja. Selanjutnya, yang terakhir, ada hubungan antara pemimpin dan anggotanya atau leader member
relations. Pada dimensi ini, Fitler menganggap sangat penting dari sudut pandangan seorang pemimpin. Kekuasaan atas dasar kedudukan atau jabatan dan struktur tugas dapat dikendalikan secara lebih luas dan dalam suatu badan usaha atau organisasi sama anggota kelompok suka melakukan dan penuh kepercayaan terhadap kepimpinannya atau hubungan yang baik antara pemimpin dan anggotanya. Terima kasih.